introduce ourselves. My name is Hoyrunisa. My name is Reza Pratama. My name is Putri Agustari. My name is Mahfadatul Alawiyah. My name is Nulaina. My name is Muhammad Nur Ilham. I felt it from the start. It grew inside my heart. It changed me from that day. This love I can't contain. I waited for a sign. Hello guys. Hello guys. We have arrived at the station in Rangkas Bitung and we will continue our journey to the Museum Multatuli. See you. See you. Morning now, jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, here we are at the Multatuli Museum, which is located in Rangkas Bitung, Lebak, Banten. This museum has a concept about the history and struggle of the people of Lebak and Banten against the Dutch colonial occupation that occurred in Banten. Which at the time was led by Edward Bersteker or another named Multatuli who was famous for his forced labor system. Mereka tiba di Banten dengan menemui rute pelayaran hancur harapan Samudra Hindia, Selat Sunda hingga tiba di Banten pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Hoogman. Dan ada dengan 40 kapal mereka tiba di Nusantara. Ya. Karena pada saat itu Cornelis kurang bersahabat dengan masyarakat, kurang bertahu, kurang beradaptasi, sehingga menimbulkan peperangan dan 20 kapal pergi ke Belanda, 20 kapal lagi ke Maluku. Dan yang latar belakangnya kedatangan bangsa-bangsa Eropa itu pasti kalian tahu, yaitu spesies atau rempah-rempah. Ada pala, kemudian lada, cengkeh, dan kayu manis. Nah, berdasarkan dari buku yang pernah saya baca, dokumen itu yang terdapat di Banten lada ya, pada abad ke-16. Daerah mana? Daerah Majasari Pandeglang, daerah Ciamas, banyak sekali ditemukan kebetulan berupa lada. Nah, selain ini bukan koleksi maksudnya tapi display ya, display. Kemudian ada koleksi replika kapal de Batavia. Jadi kapal inilah yang salah satu jenis kapal perhimpunan dagang India Timur atau VOC, panjangan dari Far Negotiation Company ya. Nah, ini juga contoh-contoh kapal yang lain. Gunanya, alasannya kenapa sih Museum Multatuli dipilihnya di daerah Lebak? Karena kembali lagi museum ini terinspirasi dari roman Max Havelaar, di mana Max Havelaar itu bercerita, jadi settingnya itu tentang Lebak. Otomatis karena si novelnya itu dibaca oleh masyarakat dunia kan, akhirnya membawa Lebak ini ke pentas dunia seperti itu. Jadi karena Max Havelaar ini settingnya itu di Lebak intinya itu. Nah, ini ada peta sebaran bangsa di Pulau Jawa dari Banten, Jawa Barat hingga Jawa Timur.
1830 sampai 1840 peraturannya, tapi praktik di lapangannya 1875 itu masih terjadi sistem tanah pasar. Peraturannya masyarakat yang tidak memiliki tanah mereka wajib untuk bekerja selama 75 hari per tahun atas dari pengganti pajak. Tapi praktik di lapangannya mereka bekerja tahun penuh. Kemudian masyarakat yang memiliki tanah mereka wajib untuk menyisihkan tanahnya sebanyak 20% untuk ditanami tanaman komoditi ekspor. Seperti itu. Ini praktik di lapangan selama tanah itu masih bisa ditanam, ini ditanam semua. Kemudian hasil panen dijual kepada Belanda sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Tapi praktik di lapangan mereka semua, mereka ambil semua, masyarakat kita tidak mendapatkan 1 sen. Menurut saya main simpel aja, ambil yang pentingnya aja. Bapak Sukaryanto. Bapak udah lama jualan di sini? Udah lama, Neng. Udah tahun 70. Iya. Berarti sebelum museum ini diresmikan Bapak udah jualan di sini? Udah. Gimana sih Pak? Ada keuntungan tersendiri kita jualan di sini di daerah sini? Oh, alhamdulillah, Neng. Ya ada untungnya ya buat istri anak ya enggak cukup gitu, Neng. Ada untungnya gitu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ayo mangga. Ya. Apa tujuan berdirinya museum di Rangkas Bitung ini? Itu cagar budaya. Cagar budaya yang tidak bisa dihilangkan. Kalau yang namanya cagar budaya tidak bisa dihilangkan dimanapun juga. Karena di wilayah Kabupaten Lebak itu cagar budaya itu mayoritas dari zaman dulu. Iya, harus tetap dilestarikan. Kira-kira di sini ada makanan khasnya nggak Pak? Makanan khasnya seperti apa? Dari apa nih? Dari khas Rangkas juga. Ya banyak. Kalau makanan itu termasuk dari opak, ya rendang, emping. Kalau udah itu termasuk dari ciri khas ya. Iya. Keripik, ada bermacam-macam kok. Di Museum Tuli emang tidak dijual, tapi ada koperasinya di sebelahnya gitu. Di sebelah museum. Khusus jualan dijual kan. Kalau ada mau tahu silahkan tulisir ke Kota Rangkas Bitung ini pasti ada ciri khas makanan Kabupaten Lebak ini. Ini tuh daya tarik apa dulu yang dijual untuk makanan luar? Daya tarik karena Rangkas Bitung juga kan tata kotanya itu lama ya, maksudnya tata kolonial lah ya, tata kota itu tata kolonial, sama halnya seperti di Jogja itu alun-alun, kemudian masjid, kemudian rumah sakit, penjara, kan seperti ini, itu tata kota kolonial sama seperti Jogja. Nah, itu juga memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian untuk Museum Monatuli sendiri kan brandnya atau namanya itu kan Monatuli, otomatis dengan menggunakan nama Monatuli yang notabene merupakan orang Eropa. Nah, ada mungkin yang bilang ke barat-baratan, tetapi dari sisi yang lain memiliki daya tarik tersendiri, semacam market ya, memiliki market kayak gitu ya. Jadi karena Edward Dekker merupakan orang Eropa, sehingga secara tidak langsung menarik wisatawan asing untuk datang ke Rangkas Bitung. Di mana notabene Rangkas Bitung ini hanya merupakan kota kecil, tetapi mereka pengen tahu ada apa nih di Rangkas Bitung, kok ada Museum Monatuli, kenapa dikasih nama Monatuli. Itu juga salah satu daya tarik gitu kan bagi masyarakat asing untuk datang ke Museum Monatuli maupun masyarakat lokal juga gitu, karena mereka juga pengen tahu kenapa museum di Rangkas Bitung itu namanya Museum Monatuli. Yang pertama itu, kemudian ada apa aja sih di dalam Museum Monatuli ini gitu kan.
Nah, daya tariknya mungkin yang pertama itu, yang kedua juga letak Museum Multatuli sendiri itu sangat strategis, ya kan, sehingga memudahkan mobilitas pengunjung untuk datang ke Museum Multatuli. Kemudian yang kedua, yang ketiga juga sarana dan prasarana Museum Multatuli untuk saat ini kalau menurut saya sudah cukup bagus ya, di mana di sini juga disediakan tempat untuk mereka beristirahat ya, misalkan pendopo ini bisa digunakan, kemudian ada patung interaktif Multatuli, mereka bisa pegang, bisa menyentuh, bisa berselfie ya seperti itu juga salah satu daya tarik dari pengunjung terhadap Museum Multatuli. Kemudian Museum Multatuli juga kan memiliki program-program seperti halnya FSM, Festival Seni Multatuli. Nah, itu juga menarik orang-orang untuk datang ke Museum Multatuli seperti itu ya. Jadi mulai dari museumnya sendiri sampai dengan acara-acara yang ada di museum seperti itu. Kalau untuk penggagas berdirinya museum ini siapa sih? Nah, kalau penggagas itu saya kurang tahu, harus bicaranya dengan kepala museum atau dengan kuratornya gitu. Karena sudah lama juga Ibu ya. Yang pertama itu, kemudian itu juga bukan ranah saya maksudnya. Saya kan sejarah museumnya ya, museum tidak termasuk ke misalkan koleksi, pendataan koleksi dan lainnya, itu beda lagi gitu, beda tugas. Kalau diresmiin sekitar tahun berapa? Apa ya? Diresmikan museum. Oh iya, kalau untuk Museum Multatuli sendiri diresmikan pada tahun 2018. 2017 sudah pengisian konten. Untuk sejarah bangunan Museum Multatuli dibangun pada tahun 1923. Pada saat itu berfungsi sebagai markas wilayah Hansip atau Mawil Hansip. Setelah itu berfungsi menjadi kantor pewadanaan. Setelah itu beralih fungsi menjadi kantor BKD. Kemudian 2017 beralih fungsi kembali menjadi Museum Multatuli, tapi belum diresmikan. Nah, diresmikan itu pada tahun 2018 sampai saat ini ya baru berapa tahun ya, baru mau 5 tahun. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Enggak, ya. Saya ucapkan terima kasih. And the conclusion of the trip to the Multatuli Museum is that we know the history of the Dutch colonial in occupying Indonesia and doing colonialism, which is carried out by means of a forced labor system led by Edward Louis Dekker, or other names Multatuli. This museum is a cultural heritage and a reminder of the history of Banten, specifically in Lebak. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. When we are two worlds apart, you can't reach to your heart. When you say that I want it that way, tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why. This our journey, and now we arrive at the Mosque of Cilegon. Let's sing in the afternoon. Hopefully it will be useful for the audience. Thank you. That's all, and thank you. you. Thank you.